Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat dan kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Terutama pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita, kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat Muhammad di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk memberikan tausiah adalah Bapak Ustaz Ahmed. Nanti akan memberikan tausiahnya sampai pada waktu subuh dan di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali ada jemaah yang ingin menanyakan atau ingin menambahkan, persilakan di akhir sesi nanti. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustaz Ahmed kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak jamaah Masjid Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita semuanya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, berbagai kenikmatan, dan tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta ahli keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya ila yaumil akhir. Oh Bapak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tafsir surah Al-A'la yang insyaallah akan kita lanjutkan, dan semoga pagi hari ini kita bisa menyelesaikannya. Karena yang saya tahu sudah 2 kali pertemuan dan ini pertemuan yang ketiga. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait dengan pertemuan bulan lalu tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Dan
Kalau Bapak kita teringat dengan peristiwa yang sedang terjadi di gempa yang sebenarnya tidak terlalu besar. Allah berikan bukti-bukti kebesarannya dengan memberikan ujian pada manusia dengan digoyang berzul-zul dengan zilzal, goncangan gempa yang ada di Cianjur. Allah sekarang korbannya sudah mencapai berapa? Tapi disitulah Allah buktikan kebesaran Allah. Baru digoncang hanya berapa? 5,3 skala Richter. Dan itu apa namanya? Tidak hanya sekali ya. Terakhir kemarin pagi di Sabtu pagi masalah, Sabtu pagi ada, kemudian malam Jumat itu masih sering terjadi. Dan ini uniknya terjadi di darat ya. Pusat titik gempanya ada di darat. Biasanya kita sering itu di lautan. Yang paling sering itu di daerah Banten, Lebak Banten di laut Samudra Hindia. Dan subhanallah, dengan peristiwa ini semua orang tergerak hatinya untuk membantu kebutuhan yang mereka perlukan. Semoga mereka yang ditimpa musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sampai ada seorang ustaz mungkin berpendapat ya, mungkin gempa ini Allah berikan karena dosa-dosa kita, dosa-dosa yang bukan hanya dilakukan mungkin oleh semua orang. Allah timpakan di sisi sebelah sana, dan Allah juga berikan kesempatan untuk mensucikannya, membersihkannya dengan sedekah kita atas dosa-dosa yang kita perbuat, dan Allah juga berikan peluang kepada kita untuk membersihkannya dengan sedekah. Nanti akan kita bahas terkait di surat Al-A'la, aflaha man tazakka. Beruntunglah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Semoga kita bergerak dengan peristiwa tersebut, dan semoga gempa itu bisa diambil ibrah oleh semua orang. Karena konon kabarnya di daerah Bekasi sampai Jakarta juga ada lempengan, dan apa itu yang mengancam Jakarta terjadi gempa. Allah a'lam. Kita serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menerima takdir yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terhadap apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Melanjutkan pembahasan kita di surat Al-A'la. Surat Al-A'la termasuk di dalam surat Makkiyah, turun setelah surat Al-Taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Insyaallah yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah di ayat 14, karena kita telah membahas dari ayat pertama sampai ayat 13. Insyaallah kita akan bahas ayat 14 sampai 19. Saya singgung sedikit terkait dengan surat Al-A'la ini yang termasuk surat Makkiyah, walaupun ada perbedaan antara tafsir apakah termasuk Madaniyah dan Makkiyah. Mereka berpendapat kenapa Makkiyah, karena ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, orang-orang Madinah sudah hafal surat Al-A'la. Ada sebagian dari mereka yang sudah hafal surat Al-A'la. Jadi ini yang menentukan bahwa surat Al-A'la termasuk surat Makkiyah. Sedangkan yang berpendapat bahwa surat Al-A'la adalah Madaniyah karena ada satu ayat yaitu terkait dengan zakat. Qad aflaha man tazakka. Tazakka di sini bermakna orang-orang yang berzakat. Sedangkan syariat berzakat terdapat di ayat-ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-A'la. Surat Al-A'la ini sering Rasulullah baca di dua hari raya Idain. Dua hari raya ibadah walaupun itu dan juga dibaca di sholat Jumat bersamaan dengan surat Al-Ghasyiyah. Maka Rasulullah membaca dua surat ini walaupun di satu hari yang sama, lebarannya di hari Jumat. Jadi pagi hari membaca dua surat ini Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, dan di hari Jumatnya sholat Jumat juga dibaca sampai dua kali dibaca. Ini terkait dengan surat Al-A'la. Nanti ada hadis terkait dengan bahwa Rasulullah mencintai, menyukai dengan surat ini, walaupun derajat hadis ini adalah sahih. Kemudian di ayat yang pertama, Sabbihi isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu Al-A'la, yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Inilah kedudukan Allah sendiri sangatlah tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Artinya semua makhluknya diliputi oleh Allah. Tidak ada yang lebih ketinggian dari Allah, dari segala sifatnya, dari segala maknanya, dari segala asma-asmanya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakannya. Allah menciptakan sesuatu dan Allah juga menyempurnakannya. Ya, tidak tahun-tahun langsung Allah sempurnakan, seperti halnya Nabi Adam ketika diciptakan Allah sempurnakan. Kemudian walladzi qaddara fahada. Bukan hanya sekadar Allah ciptakan dan menyempurnakannya, Allah juga menetapkan takdirnya dan memberikan petunjuk. Allah memberikan takdirnya, bahkan takdir setelah Allah ciptakan qalam, Allah ciptakan kolam itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Itu Allah tulis semua takdirnya dari awal sampai akhir, sampai kiamat. Allah tuliskan takdirnya semuanya. Sampai daun yang jatuh pun Allah tulis takdirnya. Daun yang turun, yang jatuh, Allah tulis takdirnya. Apalagi dengan kita. Fahada, Allah juga berikan petunjuk pada kita. Ada kemarin telah saya singgung terkait dengan fahada ini, Allah beri petunjuk kita mengetahui sesuatu, bahwa ini enak, ini kurang enak. Kita bisa mengetahui obatnya, ini tidak. Kita diberikan petunjuk. Bahkan binatang pun, bukan hanya manusia, binatang pun berikan petunjuk mereka mana sebenarnya pasangannya, mana yang sebenarnya makanannya. Allah berikan petunjuk kepada seluruh makhluknya. Kemudian walladzi akhrajal mar'a, yang telah mengeluarkan akhrajal mar'a, rumputan. Allah lah yang hidupkan rumputan, menghidupkan. Di pembahasan kemarin saya sebutkan memang
di daerah Arab Saudi, terutama di kota Mekah, ketika turunnya ayat ini, Allah hidupkan di celah-celah batu. Biasanya rumput-rumput itu keluar dari celah-celah batu. Ya, dan itu menjadi makanan yang subhanallah, jadi makanan ternak mereka. Mungkin nanti dengan adanya rumput ini, ternak-ternak mereka bisa hidup. Ternak-ternak mereka bisa hidup, dan dengan hidupnya ternak mereka menghidupi mereka, ontanya, kudanya, kambingnya. Walaupun hanya sekedar rumput, yang mana ketika faja'alahu ghutha'an ahwa, dan Allah jadikan rumput-rumput tadi ghutha'an ahwa, kering dan menghitam karena saking panasnya daerah sana, mengering dan menghitam. Ya. Dan fenomena ini dilihat oleh orang-orang bangsa Arab di kota Mekah terutama. Ketika panasnya sampai 50 derajat, tanaman mengering mati, bahkan menghitam. Sanuqri'uka fala tansa. Ini pembahasan lain lagi. Yang tadi terkait dengan keagungan Allah, terkait dengan keagungan Allah menciptakan, kemudian memberikan takdir dan petunjuknya, kemudian memperlihatkan kekuasaannya dengan apa? Dengan menurunkan rerumputan, yang mana rerumputan itu bisa mengering dan menghitam. Kemudian pembahasan selanjutnya, sanuqri'uka fala tansa. Allah mudahkan kepada Rasulullah, ya, membacakan kepada Rasulullah fala tansa, dan tidak akan pernah lupa. Ya. Wa idza qara'nahu fattabi'u qur'ana lisanaka lita'jala bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana di surat Al-Qiyamah. Jadi ini teguran kepada Rasulullah ketika malaikat Jibril membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, Rasulullah ikuti mulutnya. Padahal sanuqri'uka fala tansa. Rasulullah dengarkan saja dan fala tansa, tidak akan pernah lupa. Ketika malaikat Jibril membacakannya kepada Rasulullah, Rasulullah tidak akan pernah lupa. Tapi illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki dari hal itu. Jadi ada hal-hal yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk dilupakan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui jahra wa ma yakhfa, yang jahar dan yang tersembunyi. Artinya apa? Sama aja. Yang jahar dan tersembunyi bagi Allah itu sama aja. Tidak ada bedanya. Karena Allah mengetahui semuanya. Yang di dalam hati, yang nampak, yang di atas langit, di dalam bumi, di dalam lautan. Allah mengetahui semuanya. Mengetahui apa-apa yang ada dalam hati kita juga. Allah mengetahui segalanya. Terkait dengan waja'alahu ta'ala, saya teringat dengan sebuah hadis Allah, ya, hadis Rasulullah terkait dengan tanaman-tanaman yang ada di antara mereka. Ya. Ini juga terkait dengan azab yang insyaallah yang di ayat 12 alladzi yaslana al-kubra, bahwasanya Rasulullah mengatakan mereka, ya, seperti nabatul jannah fi jamil sayl, seperti tumbuhan-tumbuhan yang tumbuhnya para biji-bijian di sisi-sisi sungai di surga. Itu seperti ibaratnya faj'alahu mudha'an. Dan apa? Ketika di padang pasir banyak batuan, gunung-gunung batu, keluarnya batu, itu ketika kering, menghitam, kemudian tumbuh lagi. Allah jadikan. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, kana nabiyyu kana lil badiyah. Mereka mengatakan para sahabat seolah-olah Rasulullah seperti orang Badui yang mengetahui hal itu. Di kampung-kampung, perkampungan Badui yang Allah matikan, mengeringkan rumput itu kemudian sampai menghitam, tapi suatu saat mereka akan tumbuh lagi. Selanjutnya di ayat yang ke-8, wa nuyassiruka lil yusra. Ya, Allah mudahkan bagi Rasulullah agama ini yusra. Agama ini sangat mudah, yang membuat susah itu diri kita sendiri. Tidak ada, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberatkan bagi kita semua, bahwa syariat ini sangatlah mudah. Yang memberatkan kita
adalah nafsu hawa kita. Kita ingin membangun sesuatu, nambah-nambahin lagi, sedikit, lama-lama penambahannya banyak. Lama-lama memberatkan diri sendiri. Lama-lama diri kita malah tidak bisa melakukan hal itu. Padahal syariat ini sangat mudah untuk mendatangi masjid. Tidak perlu biaya banyak. Hanya mendengarkan azan datang. Pakaiannya sama ke masjid. Sangatlah mudah untuk buka Al-Quran. Duduk baca 1-2 ayat mudah. Sangatlah mudah berinfak walaupun sebesar apa. Sangatlah mudah menghargai orang. Sangatlah mudah membantu orang lain. Sangatlah mudah menghormati orang tua, menghormati kedua orang tua kita, menghormati orang lebih tua. Sangatlah mudah menyayangi yang lebih muda. Sangatlah mudah sayang kepada makhluk-makhluknya. Agama ini sangatlah mudah. Yang membuat kita susah memberatkan diri adalah diri kita sendiri. Jadi Allah mudahkan syariat ini kepada umat Islam. Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Berilah peringatan in nafa'atidz dzikra. Sesungguhnya peringatan ini akan memberikan manfaat. Nah, Rasulullah diutus yang seorang nabi adalah fadzakir, memberikan peringatan, basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira terkait dengan surga, ya, wa nadhira terkait dengan siksaan api neraka. Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Siapa tahu ada orang yang bisa mengambil manfaat dari peringatan ini. Ya. Sampaikanlah. Baik terkait dengan ayat ini, teringat dengan ucapan Ali bin Abi Thalib. Ada yang berpendapat bahwa ketika berpendapat menyampaikan fadzakir, ketika memberikan peringatan, lihat dulu audiensnya, apakah bisa nyambung atau tidak. Ya, walaupun ada pendapat yang lainnya, sampaikan saja. Dia mau menerima atau tidak, itu urusan lain. Seperti halnya oleh dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ketika bertemu dengan salah satu kabilah suku Aus. Mus'ab bin Umair bertemu dengan salah satu suku kabilah suku Aus. Apa dikatakan oleh Mus'ab bin Umair? Duduklah sebentar. Aku akan bacakan aku sampai. Kalau kau tidak suka, silakan. Kalau kau suka, silakan. Duduklah sebentar. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang haji. Ketika Rasulullah di tahun ke-11 masa kenabian, Rasulullah mendatangi orang-orang yang berhaji. Maukah kalian mendengarkan apa yang aku ucapkan? Alhamdulillah subhanallah, Allah berikan pertolongan kepada Rasulullah dengan datangnya 6 orang dari orang-orang Madinah, dari Yasrib. Mereka mau duduk bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah membacakan mereka ayat-ayatnya. Ketika itulah mereka masuk Islam. Subhanallah. Berikan peringatan. Siapa tahu peringatan ini baik buat orang bisa mengambil manfaat dari peringatan ini. Sampaikan saja. Walaupun ada pendapat dari Ali bin Abi Thalib bahwa yang disampaikan kita lihat audiensnya. Anak-anak, orang tua, atau orang-orang berilmu, atau bagaimana. Sama halnya ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, padahal Fir'aun sangatlah ingkar. Tapi apa Nabi Musa berdakwah terus, sampaikan kepada Nabi Musa dan kepada Fir'aun. Nabi Musa berdakwah Nabi Musa kepada Fir'aun sampai. Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang takut sayadzakkaru, mereka akan mengambil peringatan tersebut. Ternyata orang-orang yang ambil peringatan tersebut, yang peringatan tersebut memberikan manfaat adalah yakhsha, orang-orang yang takut dengan apa? Takut dengan siksa api neraka. Karena sangat banyak sekali ayat-ayat makkiyah itu terkait dengan azab, dengan surga, dengan keimanan. Dan ayat-ayat ini membuat orang yakhsha, orang takut dengan datangnya hari kiamat, dengan datangnya pembalasan, dengan datangnya peringatan bahwa nanti ada surga, ada neraka. Dan orang-orang ini, saya tahu yakhsha adalah para sahabat Nabi. Di kala itu, mereka mengambil peringatan tersebut. Karena apa? Mereka takut. Sama halnya ketika kita takut tentang hari kesudahan kita akan mengambil manfaat dari apa peringatan
kita baca Al-Quran, kita mengetahui isinya, kita akan semakin takut. Makanya orang yang paling takut, ya, orang yang paling hamba yang paling takut dari hamba adalah orang ulama. Karena seorang ulama, dia semakin bertambah ilmu, dia semakin takut, bukan semakin sombong, semakin merunduk. Ibarat orang pepatah kita, padi semakin terisi, makin merunduk, semakin takut. Sama halnya seperti ini. Surat Al-Fatir ayat berapa saya lupa. Min ibadihi ulama, ma yakhshallahu min ibadihi ulama. Orang-orang yang takut, ya, dari hamba-hambaku adalah orang yang takut pada Allah dari hamba-hambaku adalah ulama, orang ulama. Jadi seorang ulama yang benar-benar ulama, dia akan semakin takut. Tidak sembarangan memberikan fatwa, tidak sembarangan memberi statement. Sampai-sampai Imam Malik pernah ditanya oleh muridnya, saya tidak bisa jawab sekarang. Karena takut apa yang disampaikan adalah sesuatu mungkin salah atau apa. Imam Malik, ya, Imam Malik yang kita ketahui bagaimana keilmuannya. Tapi ketika ditanya oleh seseorang muridnya, jawabnya apa? Nanti dulu, saya cari jawabannya. Dia langsung menjawab. Nah, inilah berbeda dengan wayatajannabuhal ashqa. Berbeda dengan orang-orang yang celaka. Mereka menjauhinya. Orang-orang yang celaka menjauh dari peringatan-peringatan tersebut. Itu yang dilakukan orang-orang Quraisy yang ingat terhadap peringatan tersebut. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Padahal Abu Jahal sendiri tahu yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran. Pernah Abu Jahal ditanya oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, bagaimana pendapat terkait dengan apa yang disampaikan, apa yang dibacakan oleh Rasulullah Muhammad? Abu Jahal mengatakan, ya benar, karena kita tidak pernah melihat sekali, kita tidak pernah mendengar satu kali pun dalam hidupnya Rasulullah berbohong. Makanya Rasulullah ini dijuluki Al-Amin, karena dia tidak pernah berbohong sekalipun dalam hidupnya. Mereka bukan ashqa, dengan sifat sombongnya, dengan sifat hasadnya, takaburnya, mereka menjauh dari peringatan tersebut. Ketika kita berikan peringatan, mereka semakin menjauh. Inilah orang-orang yang celaka, dan mereka akan mendapat balasannya apa? Alladzi yaslan narul kubra. Orang-orang yang mendatangi, ya, neraka yang besar. Mereka akan dibalas oleh Allah dengan neraka yang besar. Walaupun ini ada yang tadi disampaikan terkait dengan hadis Rasulullah bahwa nanti seperti halnya rumput-rumputan yang tumbuh di pinggir-pinggir biji-biji yang tumbuh di sisi-sisi sungai di surga. Ini ibarat, jadi orang-orang kafir mereka masuk neraka, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian la yamutu fiha wa la yahya. Mereka orang-orang kafir yang menjauhi peringatan tersebut, mereka dimasukkan ke neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Mati dihidupkan. Mereka berharap dimatikan sudah selesai. Berbeda dengan orang-orang muslim. Orang-orang muslim ketika dimasukkan ke dalam neraka, fa amma ahlan naril ladzi hum ahluha la yamutu fiha wa la yahya. Sedang adapun orang-orang yang benar-benar menjadi ahli neraka, ya, hum ahluha, mereka ahlinya, ya. La yamutu wa la yahyu. Mereka tidak mati dan tidak hidup. Fa amma an-nasi yuridullahu bihim ar-rahmat. Adapun orang-orang manusia yang Allah berikan rahmat, ya, inilah syafaat. Beliau syafaat inilah fa ya'khudhu ar-rijalu ad-duyar ad-dubar. Allah mengambil orang-orang tersebut dari neraka, ya, diambil. Kemudian kemudian Allah hidupkan seperti ditumbuhkan, ya. Jadi orang-orang muslim yang Allah berkehendak terhadap dirinya, ya,
orang-orang masuk neraka dengan rahmat Allah ambil. Ya, orang itu kemudian bayang itu, kemudian Allah hidupkan seperti hidupnya tadi biji-bijian yang tumbuh di pinggir-pinggir sungai, ya, pinggir-pinggir sungai surga. Yang qala yang bitun fi naharil hayat, ya, di sungai kehidupan. Ya, ada yang mengatakan sungai kehidupan ini adalah Al-Kautsar. Kehidupan. Jadi ini orang-orang muslim yang ketika masuk neraka sampai habis. Di hadis lain mereka akan mati. Ketika masuk neraka mereka mati. Setelah mati, jadi setelah bosong sudah selesai siksaannya, Allah ambil, Allah berikan rahmat inilah yang makanya kita masuk surga karena rahmat Allah. Ya. Agar rahmat Allah berikan kepada kita beramal. Amalan apa? Nanti terkait dengan qad aflaha man tazakka. Ya, Allah berikan rahmatnya. Jadi seorang muslim, ya, makanya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kalau hanya satu keimanan, satu biji ya, Allah berikan balasan. Walaupun keimanan kita, tapi permasalahannya kapan, seberapa lama kita di neraka. Itu yang kita tidak inginkan. Walaupun semua orang yang beriman itu akan masuk surga, tapi kapan masuk surganya, kita jangan sampai. Karena amalan kita menentukan. Misalkan ketika amalan dosanya 10, kita konversikan 10 itu 10 tahun misalkan di neraka, itu selama 10 tahun di neraka. Atau kita perumpamakan aja ya. Atau perumpamaan dosa kita itu skornya 9, maka 9 tahun di neraka. Semakin banyak semakin lama juga. Semakin sedikit keburukan kita, maka semakin sebentar pula meninggali, ya, tinggal di neraka. Itu semakin, ya, Allah berbeda dengan orang-orang kafir. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka orang-orang yang tidak mau mengambil peringatan tersebut. Kemudian kita lanjut ke qad aflaha man tazakka. Nah, inilah yang memberikan perbedaan terkait dengan turunnya surat Al-A'la atau Makkiyah atau Madaniyah. Karena ada yang berpendapat bahwa seperti yang disampaikan tadi di awal, bahwa zakat ini bermakna berzakat. Kewajiban syariat berzakat ada ketika di fase Madinah. Tapi yang berkembang, ya, yang paling masyhur tafsirannya adalah mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Apa tazakka? Tahara nafsahu minal akhlaq. Membersihkan dirinya dari akhlak radilah. Akhlak yang buruknya kayak gimana ya? Buruknya memang sangat buruk ya. Jadi membersihkan diri. Makanya tidak Allah heran ketika pertama kali ayat turun setelah surat Al-A'la itu surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaian kalian. Ada seorang Madinah yang bertemu dengan Mus'ab bin Umair. Saya katakan di awal tadi, Mus'ab bin Umair pertama di Madinah. Ketika seseorang itu bertanya kepada Mus'ab, saya mau berislam, saya bersyahadat, cucikanlah pakaian kalian, diganti mandi, mengganti pakaian, sholat, bersyahadat. Itu juga yang dilakukan oleh Fatimah, adiknya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab ingin memegang suhuf lembaran surat At-Taha, apa kata Fatimah? Bersihkan dulu. Kalau kau udah bersih, pakaian yang tubuhnya boleh kau pegang Al-Quran ini yang ditulis di sebuah lembaran surah At-Taha. Kemudian setelah membersihkan diri, Umar
baru bisa memegang lembaran itu. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Langsung bergetar mulai bergetar. Langsung bertanya kepada adiknya, di mana Rasulullah, di mana Muhammad? Adiknya ketakutan. Akhirnya suami dan adiknya membantu. Saya tunjukkan. Disitulah peristiwa masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya, makanya sungguh beruntung. Bukan hanya membersihkan dirinya. Di sini ditambahkan wattabi ma anzalallahu ala rasul. Ya. Juga mengikuti apa yang Allah turun kepada Rasulullah. Beritibar. Fattabi'uni. Ya. Ikutilah aku. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Orang-orang Quraisy itu mencintai Allah. Orang-orang Arab itu mereka mengenal Allah. Mereka cinta kepada Allah, tapi caranya salah. Mereka mengenal Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakuna khalaqahunna. Ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, mereka mengatakan la yaqulanna khalaqahum. Mereka pasti akan mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan keduanya. Mereka mengetahui, tetapi mereka tidak menyembah kepada Allah. Menyembahnya kepada berhala-berhala itu sebagai tandingannya, sebagai sekutu-sekutu Allah. Jadi partnernya, jadi sekutu-sekutunya. Jadi nyembahnya dua-duanya. Itu dilarang. Makanya ada kemurnian tauhid itu salah satunya adalah kita menghilangkan sekutu-sekutu itu. Kita langsung kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita berdoa langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah. Tidak pakai perantara. Kalaupun ada perantara, ini juga disyaratkan dengan peristiwa dengan amal-amal kita. Ada sebuah peristiwa yang 3 orang pemuda yang masuk dalam 2 pemuda pintunya tertutup. Ini kisah yang sering diceritakan oleh para guru, biasanya kepada anak muridnya. Mereka bertawasul dengan amal ibadahnya. Dengan ibadahnya, ya Allah, ini amal ini yang kau ridho, maka kabulkanlah doa. Nah, ini bertawasul dengan atau bertawasul kepada orang yang masih hidup. Tolong doakan saya. Ini masih hidup, dia masih punya kemampuan. Kalau yang udah meninggal, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam alam kubur. Seorang ulama sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kubur. Seorang mungkin kita sebut sekarang wali-wali, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kubur wali tersebut. Kita tidak tahu, kita tidak bisa bertawasul pada mereka. Karena kita tidak tahu nasib apa yang terjadi dalam kubur-kubur mereka. Kalau orang masih hidup, kita tahu kalau dia orang soleh. Tolong Pak Kiai, tolong doakan saya mau ada hajat. Hajat tidak ada, kita minta doakan. Seperti halnya para sahabat kita kepada dia Rasulullah. Kalau bayi, Rasulullah doakan bayi saya. Anas bin Malik ya, nanti tentang keturunannya orang-orang yang hidup. Ditahqiq. Kemudian Rasulullah doakan. Subhanallah keturunannya. Imam Malik ya siapa ya? Yang anak-anaknya jadi Imam Malik ya, yang anaknya hari jadi Imam Malik ya. Subhanallah, kita doa dulu. Datangin orang tua kita doakan segala macam. Itu masih kita terima. Kemudian ayat selanjutnya wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya. Dan diingatkan tentang nama Tuhannya fasalla. Dia salat. Maknanya aqamus salat bil aqatiha. Ya. Jadi mendirikan sholat di waktu-waktunya. Wa ta'at li amrih, dan taat kepada perintah-perintah Allah. Setelah membersihkan diri, nah ini ahlul Madinah. Di sini disebutkan kisahnya panjang ya. Kisahnya panjang. Ini terkait dengan azaka fasolah. Azaka fasolah. Jadi terkait dengan Idul Fitri. Jadi itu kita berzakat dulu baru kita
sholat, ya kan ya? Jadi kalau kita berzakat fitrah setelah sholat, namanya bukan zakat fitrah, namanya tasadaqah. Orang-orang Al-Madinah senantiasa sebelum berangkat sholat Idul Fitri mereka membayar zakat. Zakat fitrahnya itu sekalian jalan, karena ada sahabat tanya, apakah kau sudah berzakat? Iya, saya sudah berzakat. Nah, sekarang kita jalan ke untuk sholat Idul Fitri. Pas sholat, ya, mereka yang menegakkan sholat. Ya. Di samping di sini juga ta'at diambil dan taat kepada perintah-perintah Allah. Makna dari qad aflaha man tazakka di sini juga maknanya masyhada la ilaha illallah. Maknanya adalah bersyahadat. Qad aflaha man tazakka karena ini di bangsa Arab yang mana mayoritas orang-orang musyrik. Qad aflaha man tazakkanya adalah ketika mereka bersyahadat. Karena mereka akan membersihkan dirinya dari kemusyrikan menuju ke tauhidullah. Membersihkan diri mereka. Yang mereka bergantung kepada berhala-berhala mereka, sekarang mereka bergantung kepada Allah SWT. Yang tadinya mereka bertawakal kepada berhala-berhala tersebut selain Allah, mereka membersihkan dirinya dengan apa? Bertawakal hanya kepada Allah. Ketika mereka menyembah, Allah juga menyembah para berhala tersebut. Mereka ketika bersyahadat, mereka mensucikan diri beribadah hanya kepada Allah SWT. Ya. Ini maknanya yang pertama. Yang wa khalla'an anda dan tidak menyekutukannya, tidak mengandalkan, tidak membilang ya. Wa syahada anni Rasulullah. Ya. Dan bersyahadat dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan diriku adalah Rasul. Ani di sini ani. Mereka akan mengikuti tabi'uni, ikutilah aku, ikuti Rasulullah. Ini yang memberatkan bagi orang-orang Quraisy termasuk Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal susah mengikuti Rasulullah, susah bersyahadat kemudian mengikuti Rasulullah? Ketika yang tadi ditanya oleh Abu Sufyan terkait dengan diri Rasulullah yang al-amin, apa yang disampaikan benar, kemudian kenapa kau tidak mengikuti Muhammad, kata Abu Jahal? Abu Sufyan kepada Abu Jahal. Apa jawaban Abu Jahal? Inilah penyakit manusia. Apa kata Abu Jahal? Engkau tahu ya Abu Sufyan bahwa kabilahku dengan kabilahnya Rasulullah selalu bersaing. Ketika mereka kekurangan mengirim pasukan, saya juga mengirim pasukan. Ketika haji musim haji, mereka menyambut tamu-tamu Allah, kami juga ikut sama. Kita bersaing. Tapi di kabilahnya Rasulullah ada nabi, saya ada siapa? Ada tandingannya. Ini berat, lawannya berat. Kalau itu nabi saya apa itu? Yang perlu saya tandingkan kepada dengan Rasulullah ada. Berarti kalau saya mengakui Rasulullah, turunlah derajatnya. Derajat kabilahnya Abu Jahal. Ya Allah ya. Karena bahasa kita iri. Ini penyakit. Bukan ada yang mengatakan penyakit hati pertama yang keluar adalah hasad. Hasadnya anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Habil dan Qabil terkait dengan kurban yang diterima, hasad. Karena kemusyrikan itu terjadi ketika Nabi Nuh. Ya. Dengan adanya berhala-berhala. Qalu la tadaruna alihatakum wa la tadaruna wadda wa la suwa'a wa la yauqa wa ya nasra. Ada 4 berhala ketika Nabi Nuh diutus. Ya. Ada 4 berhala. Kemusyrikan sudah mulai ada. Tapi di awal kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, dosa yang dilakukan oleh manusia adalah hasad. Setelah itu membunuh yang dilakukan oleh Habil apa Qabil ya? Saya lupa nama itu ya. Itu awalnya hasad terkait dengan diterimanya kurban. Setelah itu baru dibunuh, membunuh dosa. Ini terkait dengan mana qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, tadi telah disebutkan maqam as-salat itu fi awqatiha, salat di waktu-waktunya. Di sini juga disebutkan dia salawat al-khams, salat yang 5. Wa muhafadzah, dan menjaganya, hafadzah alaiha, dan menjaga salat 5 waktu ini.
Maksud dari wadah kalau semaroh ini sholat, maksudnya ada kita menjaga waktu-waktu sholat, ya, sholat yang mana sholat yang 5 waktu kita jaga, jangan sampai terlewatkan dengan segala utamanya. Kalau lagi-lagi di masjid di awal waktu, jamaah pertama di belakang imam, ya, dengan segala keutamaan Allah berikan. Apakah boleh? Nanti pertanyaannya, apakah boleh sholat di akhir? Boleh saja. Nanti terkait dengan hadis Isra Mi'raj. Itu ada waktu ikhtiyari, pilihan. Ada waktu yang enggak boleh. Misalkan sholat zuhur yang ketika langit tergelincir sampai katanya waktu asar. Itu waktu ikhtiyari. Berbeda dengan sholat asar. Sholat asar ketika bayangannya sama sampai 2 kali lipatnya. Kalau sampai maghrib udah di luar waktu ikhtiyari. Sampai kita pernah bahas ya di surat Al-Asr ya, bahwa tanda-tanda salah satu tanda orang munafik adalah mereka sholat asarnya di akhir waktu menjelang maghrib, ditanduk 2 tanduk setan disebut. Pernah bahas di surat Al-Asr. Orang melakukan sholat asar di akhir waktu mau maghrib udah mulai kuning-kuning gitu ya, udah mulai bahasa saya itu lembayung, warna lembayung. Itu waktu di 2 tanduk setan. Ya, itu waktu sholat. Lebih baik lagi di masjid seorang laki-laki. Lebih baik lagi berjamaah di masjid di awal waktu, jamaah pertama di belakang imam. Itu lebih utama lagi. Allah berikan keutamaan tersendiri. Nah, ini makna menjaga sholat-sholat yang 5 waktu, wa ihtimam dan memperhatikan. Udah mau sholat asar, udah mau sholat maghrib, udah mau subuh. Perhatikan sholat 5 waktu ini. Ini terkait dengan wadzakara isma rabbih fasholat. Tetapi apa? Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Akan tetapi mereka tu'thirun, memilih hayatad dunya. Mereka memilih kehidupan dunia. Siapa? Yang tadi asyqa. Wa yatajannabu al-asyqa. Mereka sudah menjauhi peringatan tersebut. Mereka bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Ini ada Ibnu Mas'ud cerita. Ketika membaca ini, ayat ini, surat ini, Sabbi isma rabbikal a'la, apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Mendatangi para muridnya dari berkumpul. Kita terpedaya oleh dunia. Kalau muridnya bingung, ini kenapa ya Syekh kita gitu. Kemudian Ibnu Mas'ud bacakan surat itu. Karena di situ ada bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kita lebih memilih kehidupan dunia. Maknanya apa? Ya. Bertu'thirun hayatan taqaddamunaha ala amri akhirah. Ya. Mendahulukan urusan dunia itu atas urusan akhirat. Ya. Makanya di awal tadi orang-orang muslim tadi adalah salah satunya adalah menjaga wata-wata personal lebih personal, menjaga fakta. Tapi apa? Orang-orang yang memilih dunia lebih memilih dunianya dibandingkan dengan akhiratnya. Wa tubdunaha ala ma fihi naf'akum wa salahakum fi ma'asyikum wa 'amalakum. Ya. Mendahului, mengawali apa? Mengutamakan apa-apa yang dalam dunia itu yang mereka manfaat, memberikan maslahat ya dalam kehidupan mereka. Mereka mengira bahwa mendahulukan dunia di atas akhirat itu memberikan manfaat, memberikan maslahat terhadap kehidupan mereka dan tempat kembali mereka. Mereka mengira seperti itu. Kita lebih takut tidak punya sesuatu dibandingkan kita dengan tempat kita di akhirat nanti. Kita takutnya kebahagiaan dunia dibandingkan tidak takut ya,
kebagian kafir di surga. Ini terkait dengan ayat bal tusiruna al-hayatad dunya. Kemudian maknanya wal akhiratu khairu wa abqa. Ayat selanjutnya, sawabullahu fi daril akhirah. Balasan Allah di darul akhirah, di akhirat, khairun min dunya wa abqa. Lebih utama, lebih baik dari dunia dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kalau di surat At-Taqwa awal ini kita saja mawaddah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang akhir itu khairul laka minal ula. Lebih baik, khairul laka minal ula. Baik untukmu, didahulukan. Ya. Kalau di sini wal akhiratu khairun wa abqa, maknanya adalah Allah memberikan balasan di akhirat lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Ya. Fa inna dunya diniyan faniyah. Sedangkan dunia fana, hancur. Nah, sifat akhirat itu sempurna. Sampai-sampai Nabi Adam ketika mau meninggal ya, teringat dengan, jadi mungkin saya bisa bertebak ya, mungkin manusia yang pernah menikmati buah surga itu Nabi Adam ya, karena pernah tinggal di surga. Ini syaratan bahwa surga sudah ada ya. Ini syaratan bahwa surga sudah ada. Karena Nabi Adam pernah menikmatinya. Dan Nabi Adam pernah menikmati kenikmatan surga. Sampai Nabi Adam ketika mau meninggal, memerintahkan anak-anaknya, carikanlah buah surga. Anak kangen nih. Sempurna nikmatnya. Kalau kita makan sesuatu, mungkin ada rasa pedasnya kelebihan, lama-lama jadi perut sakit. Atau rasa asam lama-lama itu juga. Makanan-makanannya pasti ada batasnya. Dunia ini ada batasnya. Seenak-enaknya anak kecil main game, Pak. Sekarang mungkin Mobile Legend, Free Fire, pasti ada bosannya. Kalau kita nonton bola lagi rame ini banyak bola ya, seru-serunya, pasti ada waktunya selesai. Ya, Piala Dunia sampai tengah malam mikir lagi sebenarnya semalam apa nih? Ya, pasti ada waktu bosnya juga kita nonton bola. Ini dunia fana, ya, senikmat apapun, tapi berbeda dengan akhirat. Wah, betul, ya kekal. Sampai murid saya, Ustaz, kalau ini pertanyaan anak baru balik, Ustaz, kalau di akhirat gimana, kan bidadarinya banyak itu kan? Itu gimana ya? Ya sempurna, bisa dilakukan semuanya. Ya, karena di sana tidak apa di surat Yasin ya. Fi suhulin fakihun. Mereka sibuk dalam fakihun. Fi suhulin fakihun. Mereka sibuk dalam kesenangan. Sibuknya kesenangan. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa senang-senang terus. Sempurna kenikmatannya. Tidak ada rasa bosan. Kalau bosan di akhir mau kemana lagi? Di surga. Tidak ada tempat selain neraka, hanya dua tempat itu. Ya. Bidadarinya udah 70, 60 atau 70, bidadarinya banyak. Belum istri kita ketika kita bisa bertemu yang lebih cantik, lebih sempurna daripada para bidadari. Kenikmatannya sempurna. Tidak memberikan efek. Kalau di dunia semuanya efek dan membosankan. Seenak-enaknya makanan kita pasti bosan. Gak mungkin makan rendang enak, paling enak rendang. Kalau tiap hari makan rendang, bosan. Ya. Itulah kehidupan dunia fana. Semuanya akan berakhir, semuanya, dan itu sebentar. Beda dengan nabi-nabi terdahulu sampai 1000 tahun ya. Nabi Adam, Nabi Nuh. Rasulullah umatnya umurnya hanya 60 sampai 70 tahun. Tidak ada lama. Ini terkait dengan wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhirah syarifah. Ya, wal baqiyah. Di akhirat itu lebih mulia dan lebih kekal. Fa kaifa yutharu aqil ma yafna ala ma yabqa.
Bagaimana bisa orang-orang yang berakal memilih yang fana, apa-apa yang mana, terhadap apa-apa yang kekal? Ini pertanyaan. Bagaimana orang yang punya akal lebih memilih sesuatu yang fana dibandingkan sesuatu yang kekal? Kalau akal kita bersih, akal kita sempurna, akal kita baik, maka pasti akan kita memilih sesuatu yang kekal. Abadan, selamanya ya, abadan kan di surga neraka. Sama juga dengan orang kafir, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup kapan selamanya. Walaupun mungkin ya mereka sisaannya mungkin seperti sisaannya paman Nabi Thalib, sisaannya hanya paling ringan. Karena mungkin kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada Rasulullah, penjagaannya, perlindungannya yang diberikan kepada Rasulullah. Tapi Allah berikan siksaan, itu yang paling ringan. Dan di neraka juga ada tingkatan-tingkatannya ya, ada nama-namanya, sisaan-sisaannya, neraka-nerakanya ada nama-namanya, sisaannya berbeda-beda. Wallahu dengan sisa. Dan orang Muslim yang masuk dalam neraka suatu saat akan diambil karena ada besar gizi zarur iman. Pernah saya sebutkan terkait dengan orang yang paling terakhir masuk surga. Orang yang paling terakhir masuk surga diambil oleh Allah. Dia paling terakhir masuk surga, sampai ini agak lucu ya. Sampai bertanya, ya apa masih ada tempat buat saya di surga? Karena saya orang paling terakhir di surga, masih ada tempat. Kalau kata Allah, engkau akan mendapatkan surga seluas 10 kali lipat dari luasnya bumi. Allah kapan akan dimasukkan? Orang Muslim yang surga seperti tadi yang disebutkan, ditunggu biji-biji yang tumbuh sudah mulai bangkit dari kematian, dari sisa api di neraka. Nah itulah terkait dengan ayat wal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratu khairu wa abqa. Kata Rasulullah, ad-dunya darun man la darul lahu. Dunia itu rumah bagi orang-orang yang tidak punya rumah baginya. Allah kata. Wal mala min la mala lahu. Dan orang-orang yang dan harta yang bagi orang-orang yang tidak punya harta. Ini kata Rasul. Walaha yajma'u minal la aqlah. Dan orang-orang yang tidak berakal mengumpulkan keduanya, rumah dan harta di dunia itu semua. Ini kaitannya dengan makna dari tadi ya. Bahwa orang lebih fakaifa yusiru dengan akal. Ya, orang-orang yang bagaimana orang yang punya akal memilih yang fana dibandingkan yang berkah. Ini dijelaskan bahwa dunia adalah tempat bagi orang-orang yang tidak punya rumah, bagi orang-orang yang tidak punya rumah, dan harta bagi orang-orang yang tidak punya harta. Dan menggabungkan dua, dan orang yang tidak punya akal menggabungkan keduanya ini. Artinya apa? Orang yang punya akal akan memilih apa-apa yang kekal. Akal kita akan memilih sesuatu yang kekal daripada yang fana. Kalaulah kopi ini kekal, kemudian ada teh yang tidak kekal, sebentar lagi dia busuk, pasti kita akan pilih kopi yang kekal. Teh ini sebentar lagi juga akan basi. Tapi kalau kopi ini dia senantiasa manis, rasa kopi, selamanya pasti kita akan memilih kopi ini. Ya, silakan diminum, dicicipi. Seperti itu. Kemudian lanjutan ayat ini adalah hadis yang mana? Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula. Mana ayatnya? Inna hadza la fi suhufil ula. Ya, ini terkait inna hadza la fi suhufil ula. Sesungguhnya ini di dalam ayat ini la fi suhufil, sungguh-sungguh ada di dalam suhufil ula.
suhuf yang terdahulu, di mana suhufi Ibrahim wa Musa. Ayat-ayat dari surat Al-A'raf ini telah Allah sampaikan di suhufnya Nabi Ibrahim dan Musa. Wallahu a'lam. Apakah Nabi Musa itu apa Taurat ya? Taurat termasuk yang dimaksud itu suhuf ini atau bukan? Wallahu a'lam. Apakah ada suhuf tersendiri, kemudian Taurat tersendiri, atau suhuf ini yang dimaksud adalah Taurat ini? Wallahu a'lam. Ini terjadi perbedaan. Yang jelas, wa Ibrahim inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya orang-orang terdahulu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim ya, telah mendapatkan suhuf. Ini diberitakan kepada orang-orang Arab bahwa Rasulullah mengetahui hal itu, dan telah disampaikan juga kepada umat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Itu sudah lama berkaitan dengan ayat ini. Aflahan surga neraka, bagaimana kehidupan la yamutu fiha wa la yahya bal tusyrikuna. Ini semuanya telah disampaikan oleh Nabi terdahulu yaitu Nabi Musa dan Ibrahim. Ini ditegaskan dalam surat An-Najm. Ya. Surat An-Najm, am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Tidaklah kalian telah diberitakan bima fi suhufi Musa, apa-apa yang telah terdapat di Nabi Musa. Karena apa? Ini nanti penegasan di surat An-Najm. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim wafa, dan Nabi Ibrahim yang wafat telah menepati janji, mencukupkannya. Alla taziru wa ziratu ukhra. Ingatlah, seorang tidak menanggung dosa seorang yang lain. Wa alaysa lil insani illa masa, dan tidaklah seorang manusia kecuali masa, mendapatkan banyak apa yang diusahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya sa'yahu yang diusahakan tadi sawfa yura, akan ditampakkan, akan diperlihatkan, akan diperoleh. Kapan sawfa? Sawfa itu berarti akan, tapi di akhirat. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian yujzahul jazaa', Allah berikan balasan yang kepada mereka jazaa'ul awfa, balasan yang cukup dan cukup sesuai dengan amalnya. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Rabb engkau lah ya muntaha, kembali dikumpulkan sesudahnya. Ini terkait dengan ayat suhufi Ibrahim wa Musa di akhir ayat di surat An-A'raf. Wallahu a'lam bishawab. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka baginya dimudahkan jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dimudahkan jalan yang menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.